Lah ini harus kita sampaikan. Maka reshuffle kabinet is a must, satu keniscayaan untuk meletakkan orang-orang yang sungguh-sungguh akan mampu mengeksekusi program sesuai dengan yang sudah diucapkan. Jangan sampai Pak Prabowo terstigma hanya karena omon-omon istilahnya. Jadi kemarin kan ada penilaian. Ini mau sudah 10 bulan, mau 1 tahun. Satu televisi menilai kan gitu. Kaget juga saya, dinilai 4 gitu ya. Kalau yang dari Gerindra nilai 9,5 wajar gitu. Tapi orang lain menilai 4. Dari KPK menilai, mantan KPK gitu, menilai masih 7 gitu. Saya menilai 7 kan gitu. Ada yang menilai 8 gitu, pakar hukum. Lah saya 7 karena saya masih optimis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ketegaran dia, ketegasan dia, kepemimpinannya dan sebagainya. Kita tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan eksplisit se-frankly ini, setajam ini yang disampaikan oleh seorang presiden. Saya katakan itu. Tapi 4 tadi menjadi rasional ketika ternyata pembantunya tidak mengeksekusi isu. Saya bilang gitu. Lah, ini bedanya tadi itu untuk menjelaskan. 7 untuk Pak Prabowo, tapi 4 untuk para pembantunya yang nggak mampu mengeksekusi itu. Ditunggu sampai 10 bulan ngapain? Itu jadi itu antara lain. Berarti artinya reshuffle kemarin sekaligus menjawab itu kan banyak kita yang ngobrol sama ini kan Pak Prabowo itu kalau pas di podium di acara menggebu tapi begitu selesai dari itu di bawahnya nggak jalan. Kan ini mungkin reshuffle salah satu itu yang menjawab itu ya ini nggak jalan udahlah daripada nunggu lama gitu. Betul. Tapi ini kan Indonesia ya. Kita membumi lagi ke Indonesia. Di Indonesia ini kan ada model politik harmoni. Jadi menjaga itu yang dilakukan oleh Presiden SBY dulu. Bagaimana menjaga harmoni supaya tidak terjadi konflik tajam dan biasanya kok setajam itu langsung cooling down gitu. Dalam politik harmoni gitu. Jadi kekhasan Indonesia memang seperti itu. Maka sekarang kan agak ewo pekewo gitu ya. Tapi ewo pekewo dalam politik ini menyesatkan menurut saya. Sangat menyesatkan. Bukan peradaban, ini tidak ada urusan dengan peradaban. Ewo pekewo politik artinya kita semua tersesat. Karena lalu tidak tegas, kita relaktan, segen gitu kan. Padahal Pak Prabowo itu cuma dikasih 5 tahun. Ini sudah mau 1 tahun. 1 tahun. Menjelang 1 tahun. Berarti tinggal 4 tahun lagi. Padahal tidak akan 4 tahun, cuma 3 tahun. Karena tahun terakhir itu untuk pemilu. Nah itu. Maka hitung itu baik-baik, gitu kan. Kalau menurut saya, the sooner the better. Untuk melakukan perombakan yang fundamental dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Percayalah Pak Prabowo bahwa masyarakat luas itu mendukung gitu ya apa yang diinginkan untuk memajukan Indonesia ini, untuk mensejahterakan rakyat. Jadi nggak usah ragu-ragu. Kalau ada elit yang tidak mendukung seperti itu, katakan supaya kita tembakin bareng-bareng kan gitu. Kita sorot tajam bareng-bareng kan gitu. Oh ini toh biangnya yang nggak setuju kita sejahtera kan gitu. Yang disebutkan kita tidak takut, saya tidak takut oligarki gitu, tidak takut pada pemodal yang apapun ya. Nah itu ajak masyarakat untuk gitu ya, perasaan Pak Prabowo yang menghadapi seperti itu, ajak masyarakat karena memang Pak Prabowo dipilih rakyat kok langsung kan gitu. Jangan sendiri, kalau sendiri yang terjadi adalah nanti rumor di bawah ini rumor. Oh ternyata dia nggak berani, ternyata memang dikendalikan, ternyata boneka, capek kita mendengarnya gitu loh. Itu sebetulnya. Jadi Mbak Wiwi tadi menarik tuh, ewo pekewo itu budaya, tapi sisi lain kalau diterapkan dalam politik jadi bencana. Nah, apakah bagian dari, mungkin apakah perlu misalnya, silahkan yang mau menilai, misalnya Pak Prabowo, saya membayangkannya. Silahkan yang mau menilai pemerintahan saya, mau mengkritik silahkan. Itu apakah itu bentuk bahwa sebenarnya kita itu perlu oposisi. Seperti yang di negara-negara yang sudah maju, yang sudah mapan. Begitu dia sudah merasa pemerintahannya sudah tidak didukung oleh parlemen, berarti dia harus mundur gitu ya. Ya.
apakah perlu gitu, Bu? Artinya kan selama ini kita itu kan partai politik ini kan masih setengah-setengah ya, mau beroposisi apa tidak itu masih ragu-ragu gitu. Nah, gimana Mbak Wiwi? Keniscayaan, Mas Bung, Mas Lukman. Iya. Jadi check and balance dalam Iya. sistem presidensial kita, mekanisme itu, check and balances itu harus dihidupkan, harus Iya. efektif, harus fungsional. Oke. Jadi karena apa? Kita tidak boleh berasumsi bahwa semua kebijakan eksekutif itu bagus semua. Iya. Kalau bagus semua, lah kalau pas jelek merugikan negara bangsa, merugikan rakyat, siapa yang harus melakukan betul, koreksi? Nah, DPR diadakan untuk melakukan fungsi, gitu ya, pengawasan secara Betul. konstruktif kepada eksekutif. Iya. Maka sebetulnya sistem presidensial kita Indonesia ini akan kuat ketika menghadirkan check and balances tadi itu. Nah, tentu harus dibenahi dulu fraksi yang ada di DPR. Idealnya ada 2 fraksi saja. Jadi fraksi untuk pendukung pemerintah yang paralel oposisi. dan yang Kontra. oposisi. Iya, Dalam bahasa demokrasi kosakata itu memang sudah tepat. Tidak bisa penyeimbang apa gitu ya, oposisi gitu ya. Artinya di luar pemerintah. Iya. Kerjanya apa? Untuk Mengkritisi. memberikan masukan secara kritis, Betul, gitu loh. betul. Kita tidak tabu kritis. Jangan lupa Indonesia itu karena tabu dengan pengawasan, pengawasannya amburadul jadinya. Negara ini paling lemah pengawasannya. Maka korupsi menjadi bencana kan itu. Lah, DPR itu tidak boleh eksekutif heavy. Dan juga tidak boleh yang legislatif heavy. Ya harus ini setara gitu. Balance ya, Bu? Gitu. Balance ya. Berimbang gitu. Jadi ini yang kita harapkan memang penguatan sistem presidensial di Indonesia diikuti oleh berjalannya, berfungsinya, efektifnya fungsi dari mekanisme check and balances tadi itu. Saling imbang, saling kontrol antara DPR dan ini. Nah, itu butuh satu maturity, political maturity ya. Kematangan politik yang betul-betul memadai gitu ya. Dari partai-partai itu, oh ini mengancam negara bangsa, ini tidak boleh karena kita membawa ekonomi kita bukan ekonomi yang konstitusional atau yang merakyat gitu ya, ekonomi yang pro wong cilik, ini ekonomi sangat kapitalis yang akan memberangus orang-orang cilik dan sebagainya. Nah itu harus ada oposisi. Kalau mengandalkan civil society saja, Nggak bisa, itu susah. Karena Apa mereka yang di luar. terjadi? Di DPR itu 1:30 malam, jam 3 pagi ketok palu, gitu kan? Nah, itu Orang tidur semua. Itu coba-coba aja sekarang kalau mau ketok palu pagi buta gitu kan dini hari, itu akan demo luar biasa lagi nanti kan gitu. Jadi saat ini mungkin masyarakat tidak mau dibohongi lagi gitu ya, dan menginginkan ada check and balances. Kita harapkan memang PDI Perjuangan itu dan partai lain, ini PKS kan juga nggak ada menterinya di sana kan, sama dengan PDI Perjuangan. Itu bagus kalau menjadi katakan oposan. yang memberikan kritisisi gitu kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga ada yang ini mengawasi dan mengendalikan gitu, dan ada yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Bottom up itu dapat gitu ya, partisipatif. Menjadi tidak partisipatif karena elitis. Dianggap tidak penting, ya sudah gitu. Akhirnya masyarakat bilang kong kali kong melulu nih DPR kan gitu. Betul. Bahasanya kan begitu akhirnya.